Kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, selamat datang kembali di program podcast kesayangan kalian di Kota Ambon. Satu-satunya program podcast yang disiarkan live setiap pekan ya, setiap minggu ya. Di Tribun Ambon Podcast bersama bintang tamu saya yang sudah spesial sekali. Di sebelah kiri saya ada Vita Yulianti, Putri Pariwisata Pulau Buru. Langsung aja disapa Tribuners, apaannya kita, Vita. Halo, perkenalkan nama saya Vita Yulianti, saya Putri Pariwisata Kabupaten Buru. Iya, Vita Yulianti, Putri Pariwisata Kabupaten Buru. Sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol soal sepak terjangnya Vita di dunia pencaksilat, kemudian soal bagaimana Vita tiba-tiba bisa menjadi seorang putri pariwisata begitu. Saya mau tanya dulu, Vita ini lulusan STTKD ya? Iya, betul sekali. Apa tuh STTKD itu? Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Pantesan. Karena kamu telah menerbangkan hati aku. Bisa. Itu udah dipersiapkan dari tadi malam ya. Besok kayak begini. Keren ya, keren. Oke, siap Vita. Langsung aja nih. Oke. Jadi Putri Pariwisata, mungkin beritanya udah ada di mana-mana. Cuman Dedi mau ngulang kembali. Gimana nih perasaannya bisa mewakili Pulau Buru meskipun belum jadi yang nomor 1, Iya, betul. tapi sampai di top 5 itu udah luar biasa banget gitu. Gimana perasaannya Vita? Kalau Vita pribadi sih pertama bangga ya. Bangga bisa mengharumkan nama kabupaten, apalagi sampai bisa membawa nama kabupaten ke tingkat provinsi dan mencapai top 5 besar Putri Pariwisata Provinsi Maluku itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Gimana Perjuangannya itu benar-benar kayak iya capek sampai nggak tidur gitu kan. Semua itu menghasilkan yang luar biasa. Hasil yang luar Hasil yang biasa luar ya biasa. ini ya. Oke. Jadi Putri Pariwisata terus sebelumnya itu sampai ke top 5 itu apa aja sih yang dilakuin di karantina. Gitu? Ngapa-ngapain aja gitu. Banyak banget sih Kak sebenarnya, tapi lebih sering tuh dan lebih kayak ke materi, terus public speaking. Gimana sih Putri yang sebenar-benarnya Putri, dan bahkan dari tidur sampai bangun pun diatur. Semua kayak dikasih tahu, jangan terlalu kayak gimana ya, kalau kita hari-hari biasa tuh yang kesana kesini kan, kalau Putri kan bener-bener kamu harus kayak gini. Jadi banyak banget tuh kita di situ selama karantina belajar yang tidak tahu jadi tahu. Yang tidak tahu jadi tahu. Iya. Terus juga kemarin dia sempat jawab bahwa bisa kenal sama teman-teman dari daerah Betul. lain, bisa kenal kebudayaan lain, dan ya itulah pekerjaannya Putri Pariwisata Pariwisata, sekarang ya. Terus selain jadi Putri Pariwisata, sebelum jadi Putri Pariwisata ini kesibukannya apa aja? Kebetulan Vita sebagai pegawai honorer di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru. Luar biasa ya. Udah bisa menerbangkan gitu. STTKD itu apa? Bisa nerbangin pesawat nggak? Bisa dong, kan itu ada beberapa program studi, diantaranya pramugari, ground handling, dan kebetulan Vita program studi ground handling. Ground handling. Iya betul. Bisa ngatur keuangan, udah cantik, tinggi, putih, bisa ngatur keuangan. Wah, kalau Asmara sendiri udah punya cowok nih. Gimana ya? Kalau saat ini nih belum, tapi nggak tahu nanti kalau keluar ya. Iya, Tribuners. Dia jomblo, Tribuners. Dia jomblo, Tribuners ya. Instagramnya di apa, Vita? Instagram Vita Yulianti 25. Jangan Vita lupa Yulianti follow 25. ya. Jangan lupa follow ya Tribuners ya. Vita Yulianti 25, dia jomblo, tinggi, bisa ngitung keuangan. Oke, langsung aja kita ke inti. Dari tadi kita udah banyak basa-basi nih. Vita, kabarnya Vita ini merupakan seorang warga PSHT begitu. Betul. Gimana ceritanya tuh bisa gabung PSHT? Silat, pencaksilat itu identik dengan keras gitu kan. Betul. Kemudian apalagi saya tahu sendiri, teman-teman saya juga banyak di PSHT yang mereka itu mau pengesahan itu luar biasa. Luar biasa Ditendang, perjuangan. Iya dipukul, betul. Iya. ada rolling segala Iya, macam. betul. Kok bisa milih silat sebagai bakatnya begitu? Kalau Vita pribadi sih seneng olahraga ya, suka kayak udah hobi gitu kan. Jadi pengen tuh, pernah ada pikiran hobi kayak olahraga apa ya yang lebih menantang gitu kan, yang bisa buat jaga diri juga gitu. Jadi
di tahun 2015 Vita gabung dan ikut latihan PSHT tuh. Jadi dari situ Vita banyak banget belajar. Awalnya masih coba-coba gitu. Tapi jalan 1 tahun kok kayak ketagihan, terus banyak juga temen-temen gitu kan bisa gabung, banyak kenal orang baru gitu. Jadi ya udah Vita mutusin buat ikut PSHT di tahun 2015 Di mana itu ikutannya PSHT-nya? di Desa Wailo dong, Kabupaten Buru. Oh, saya kira itu PSHT-nya ikutan di Jawa, bukan? Enggak, di sini. Justru di Buru. Di Buru juga. Oke, di Buru ikutan PSHT di tahun 2015. 15. Berarti itu belum lulus SMA. Iya, itu belum Belum lulus belum SMA. lulus. Masih Itu SMA. masih SMA. Bahkan kalau dibilang kan latihannya tuh keras ya. Jadi mau nggak mau tuh kita harus benar-benar bagi waktu. Siangnya sekolah, malamnya latihan gitu. Siang sekolah, malamnya Malam latihan. Memang latihan PSHT itu Malam. biasanya malam ya. Malam, betul. Terus sempat main sama ayam berarti. Iya dong, itu kayak udah sahabat banget. Ayam itu udah sahabat banget. Jadi fun fact kalau di pencak silat PSHT itu ada satu budaya mereka gitu ya, di mana masing-masing siswa itu mereka punya ayam jagonya Iya, sendiri-sendiri. betul. Boleh diceritakan pengalaman-pengalaman mungkin waktu latihan PSHT begitu? Bareng ayam sih. Bareng ayam ya tepatnya, bukan ayang ya. Iya, bukan ayang gitu, karena Bukan kan masih ayang. jomblo gitu ya. Kalau kita sih 1 tahun sebelum pengesahan itu kayak memang kita harus cari ayam itu benar-benar yang kita harus dari merawat dia tuh, dan harus mandiin, makanin, semua pokoknya tuh semua harus kita benar-benar kita ngurus ayam ya kayak ngurus diri kita sendiri gitu kan. Jadinya selain siang sekolah, malam latihan, sore pun ngurus ayam. Udah cantik, bisa ngitung duit, bisa ngurus ayam. Ayam aja bisa diurus apalagi ayam gitu kan. Iya, tapi sayangnya belum punya ya. Sayangnya belum punya ya. Ya begitu emang ya. Agak picky mungkin ya. Iya. Bentar. Nanti baru kita bahas soal asmaranya gitu. Iya. Ngurus ayam gitu. Itu maksudnya sempat kepikiran nggak saya ikut silat bakal ngurusin ayam nih atau seperti apa begitu? Kalau Vita pribadi sih enggak ya, karena itu udah konsekuensinya seperti kayak ikut silat tuh kita benar-benar harus tahan sakit, semua pun harus dilakukan gitu. Jadi kalau memang ayam pun kayak udah sahabat banget tuh, pasti di PSHT pun ada gitu kan. Jadi mau nggak mau ya udah kita harus benar-benar ikhlas ngurus ayam, jangan nggak deh aku terpaksa gitu, nggak boleh kayak gitu. Motivasinya ikut silat waktu itu apa selain suka olahraga gitu? Atau pengen ketemu orang baru nih gitu? Atau pengen ketemu ayang nih di silat Ayam gitu? cari jodoh ya. Iya, siapa tahu gitu kan? Vita lebih kayak gimana ya? PSHT itu kan silat nih. Vita sebagai cewek pengen banget ngelindungi diri sendiri. Kalau bukan diri sendiri terus apa dong yang lindungi diri kita sendiri gitu kan? Oh, tenang aja. Ada ayang. Ada ayang. Bisa ya. Jadi termotivasi dari bagaimana Vita pengen ngelindungin diri sendiri gitu kan, karena memang gerakan-gerakan di PSHT juga saya tahu sendiri cukup ya berbahaya juga sih. Berbahaya lah, Jadi mematikan nggak ada ya. yang bisa macem-macem nih gitu. Jadi para jombloan di sana kalau mau sama Vita baik-baiklah datang Ya, ke dia gitu betul. ya. Jangan Makanya nggak nyampah ada di ayang DM ya. ya. Banyak yang nyampah di DM nggak ngomong? Ada sih. Ada. Ada. Yang paling sering DM apaan? Minta nomor WA. Wih. Anda minta nomor Vita Yulianti, saya punya. Oke. Vita Iya. ikut silat. Setelah itu ikut silat 2015. Pengesahan tahun 2017. 2017. Kok lama banget pengesahannya? Dong. Karena itu Sering absen ya? enggak juga. Nah. Karena itu pertama kali PSHT tuh kayak udah lama banget nggak ada kan. Terus diadakan lagi. Nah, Vita ini termasuk kayak keluaran pertama gitu. Oh, di Wailo itu. Iya, Wailo itu di mana sih? Wailo tuh Kecamatan Welata. Kan Kabupaten Buru tuh ada 10 kecamatan, di antaranya Kecamatan Welata. Nah, di situ. Oke, lanjut cerita yang tadi. Dijelasin juga saya nggak paham gitu ya. Iya, betul. Makanya dong main ke Buru biar Siap. tahu. Siap, saya bakal main ke Buru. Nanti langsung ketemu sama ayah Jalaluddin Salampesi. Oh ya. Bukan ayahnya Vita ya. Iya, betul. Karena saya nyapa Pak Jalaluddin itu ayah Jaldo gitu. Lanjut. Monggo. Dari mana tadi? Dari mana tadi Ayo, Andri? lupa kan? Dari mana tadi? Dari ini apa? Termotivasi ikut silat gitu. Terus kok lama gitu pengesahannya begitu? Itu 2 tahun, tapi setelah Vita itu tahun-tahun berikutnya cuma 1 tahun. Oke. Karena gimana ya, latihannya pun waktu itu kan masih marak-maraknya tambang juga. Jadi latihan tuh kadang
kayak berangkat kayak enggak gitu kan. Ya namanya juga masih anak cewek kan, masih males buat keluar malam tuh mau ngapain sih? Kan awal-awal ikut memang masih kayak nyoba-nyoba doang gitu kan. Jadi ya udah deh, setelah tahu begitu latihan 2 tahun kita mau mundur tuh. Tapi udah tengah jalan, ibaratnya kalau terlanjur banget. basah ya udah basah aja deh gitu kan. Jadi ya sampai 2 tahun 2017 disahkan sampai sekarang. Orang tua gimana? Mendukung nggak? Mendukung. Apalagi anak perempuan gitu kan. Betul. Masa anak perempuan keluar malam nih, Iya. pakai baju hitam-hitam nih, Hitam-hitam bawa ya. ayam lagi. Mau kemana nak ngurusin ayam lo? Itu katanya. Dikira mau adu ayam ya. Orang tua gimana responnya waktu tahu Vita ikut silat? Panggilnya orang tua apa? Mama, Papa? Apa? ayah. Ayah. Ayah gimana responnya? Baik sih, waktu awal-awal emang nggak bolehin karena ya tadi anak cewek baru pulang kan, kalau udah terakhir tuh pasti kayak jam 3 subuh tuh baru pulang, jam 2 kadang nanti pasti sekolahnya terganggu gimana sama sekolahnya, tapi kita berusaha minta izin dengan baik-baik sama orang tua, akhirnya diizinin, mama pun ngizinin dan ngedukung karena udah hobi olahraga kan. Dari hobi olahraga juga bisa ngelindungin diri sendiri, jadi mau nggak mau ya orang tua setuju. Jadi ini Vita ini bakatnya tuh beda dari ke-10 finalis lainnya. Masing-masing 10 finalis lainnya tuh punya bakatnya sendiri-sendiri. Ada yang Iya, musikalisasi puisi, ada yang nyanyi. Mereka hebat-hebat. Cuman perempuan yang satu ini milih silat gitu loh. Saya juga kaget waktu malam final itu, malam puncak itu. MC-nya kan bilang gini, ada yang pencak silat itu. Hah? Saya sebagai seorang Anak pesilat pencaksilat juga, wah keren nih gitu. Makanya langsung dari buru gitu. Oh ternyata Iya. deket juga gitu. Ya itu bridgingan aja sih sebenarnya. Kalau kita sebenarnya sih kalau dibilang minder, itu minder banget waktu malam bakat. Kenapa minder? Karena kalau dibilang gimana ya, ada yang nyanyi, bahkan ada yang nari gitu kan. Kok aku kayak beda sendiri. Silat itu apa sih? Cuma aku mikir-mikir lagi. Ya udah itu bakat aku. Aku buat nyampe apa? Titik ini. Titik ini pun nggak mudah gitu. Orang lain mau ikut PS1 itu nggak mudah. Iya serius. Serius. Kalau Nggak mudah. teman-teman scroll TikTok, Instagram mungkin kalau lihat video-video bahkan banyak banget yang diinterogasi Iya. karena PS1 gadungan. Iya Ih, kesian banget, betul ya sekali. ampun. Karena untuk ikut PS1 itu nggak mudah. Banyak banget cobaan, rintangan. Yang pertama tuh pasti males. Itu malesnya luar Malah biasa. rasa males Iya, olahraga nih. olahraganya. Karena Ada apalagi cerita unik hujan. nggak? Cerita unik waktu ikutan PS1 mungkin pernah diapain kek gitu? Ada sih, Pernah ada? ada. Apa tuh? Coba share. Tentang ayam sih. Oke. Kita kembali. Jadi episode ini kita ganti episode ayam ya. Ayam ya. Ayam Vita. Lanjut. Bukan ayang ya. Bukan. Oke. Siapa yang mau jadi ayang? Lanjut. Vita tuh pernah waktu melihara ayam, udah dari kecil tuh kan, kayak semangat banget. Pokoknya kamu harus satu nih. Pokoknya kamu harus nemenin aku sampai aku pengesahan. Nggak taunya udah besar, kita ngerawat dari kecil, mati ayamnya. Mati. Mati dong. Ya perempuan yang ngerawat ayam gimana nggak mati gitu kan? Terus. Abis gitu terus ya gagal dong, kayak Beli dari ayam kecil lagi. beli ayam lagi. Ntar sempat mikir kalau ini mati lagi gimana ya, sampai kapan gitu mau ganti ayam terus. Padahal aku udah sayang banget gitu kan, kayak ayang aja gitu. Ya, Kalau ayam aja disayang apalagi ayam gitu. Lanjut. abis itu kayak pernah ngerasa kasihan juga kan, aku yang rawat kenapa harus mati gitu, karena udah sayang banget sampai dimandiin, bahkan makan pun disuapin gitu. Makan disuapin. Disuapin dong kan, kalau ayam Gabut banget ya Anda ya. berfaedah kan. Lanjut. Tapi Iya. dari situ kayak belajar, mungkin ini dari kesalahan Vita, jadi dari situ mulai banyak belajar introspeksi diri dari hal kecil sampai besar pun. Jadi dari situ banyak banget belajar di perguruan PSHT, kayak hal kecil yang kita nggak tahu dan kita nggak bisa pun jadi bisa. Kayak ngasih makan ayam, Iya. ngasih mandi ayam. Kadang kan kayak ada tuh cewek yang ih jijik ngapain sih ngurusin ayam gitu kan, tapi kalau kita nggak, kayak kamu tuh harus jatuh cinta sama ayam gitu. Jatuh cinta sama ayam. Iya dong, harus sayang dulu. Sayang dulu gitu kan. Pasti Tribuners juga nggak bakal nyangka bahwa cewek secantik yang di sebelah kiri saya ini dulunya tuh juga kalau orang Ambon bilang kakak rasang ya. Iya betul. Pernah telat latihan nggak? Pernah. Diapain sama mas-mas pelatih? Konsekuensinya pasti dipukul dong. Wih, Iya dong, itu Iya. kan menjadi konsekuensi di organisasi Vita. apa sih nama istilahnya? Ada istilahnya tuh apa sih? 16-an. Nah, betul sekali Dia 16-an. paham dia. Oh iya, 16-an itu diapain tuh? Boleh dibocorin nggak di sini istilahnya? Oh boleh. Boleh. Oh, siap. Kebetulan kan masnya juga warga PSHT ya. Mas pelatih dia. Mas pelatih, oke, saya muridnya deh. Nah, Itu kalau misalnya kita telat ada 16-an atau 31.
apa ya, 16-an tuh diapain? 16-an tuh kayak ngangkat tangan ke atas, terus perut yang dipukul. Kadang pakai toya atau apa ya namanya? Rotan yang panjang tapi yang lentur banget tuh bener-bener ngena perut. Bahkan sampai pulang tuh garis merah, garis biru kayak gitu. Tapi dari situ juga kita belajar. Dari sini kita harus mengatur waktu semaksimal mungkin. Jangan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu. Woi, kita harus mengatur waktu, jangan waktu yang mengatur kita. Iya, betul. Saya belum bisa kayak gitu ya, soalnya waktu yang mengatur saya. Soalnya kadang bangun siang gitu. Mohon maaf Pak Pimret semuanya di Tribun Ambon ya. Oke, Vita ikut PS1 berarti total udah berapa? 7 tahun, kurang lebih 7 tahun. Iya. Kurang lebih 7 tahun, kalau dihitung dari pengesahan itu berarti 5 tahun. 5 tahun. Gitu. Pernah ikut event apa aja nih? Kalau kita lebih ke apa ya? Lebih ke atraksi sih. Kayak kemarin contohnya. Sebenarnya kalau boleh jujur tuh waktu malam bakat kita sama sekali nggak latihan. Sama sekali nggak latihan, itu benar-benar latihan cuma di atas panggung doang. Jadi kayak logika aja, main logika sama pikiran kan. Aku harus gerak gini, tapi harus benar-benar pas gitu. Jadi harus aku gerak ini sesuai dengan gerakannya gitu. Jadi kan nggak ada latihan sama sekali kan. Cuma satu kali sih, itu pun cuma gerakan awal doang. Habis itu kayak gila, ini waktu selesai pun gue keren banget. Widih, saya juga ngeliat tuh. Aku juga ngeliat waktu Vita ngelakuin gerakan itu gerakan asli kembangannya PS1 ya. Seni sih itu lebih tepatnya seni. Seninya PS1 keren sih. Kayak kuda-kudanya kalau bahasa Jawanya jejek gitu loh. Jejek, oh ya, bukan dijejek ya. Bisa bukan dijejek. Kalau dijejek sakit ya. Vita bisa bahasa Jawa, bisa. Iso ngomong Jawa. Iso. Ini mungkin yang nantinya bakal jadi ayahnya Vita ini warga-warga Keraton Solo begitu ya. Amin. Amin lagi. Nggak ada minat buat warga Keraton Buton, nggak ada? Ada. Ada. Kalau udah jodohnya bagaimana? Oh iya. Iya betul. Kebetulan saya juga warga Keraton Buton. Ini pertama kali bintang tamu di punchline terus ya. Oke, enggak, saya yang bercanda. Oh ya. Oh iya lagi. Iya. Iya. Vita, selama berarti udah 5 tahun latihan di PS1. Masih inget nggak mas-masnya namanya siapa? Mas pelatih Dimension Pasti dong. dong. Mau disebutin nih? Boleh. Terima kasih untuk pelatih tetap Vita yang pertama ya. Itu ada Mas Ewi, terus Bapak Edwin, ada juga Ketua Ranting Vita, ada juga Mas Sudarmin, dan masih banyak banget sih tentunya. Gila sih. Ini orang, jujur aku tuh ngiranya pertama tuh kalau apalagi perempuan Iya. di ajang penunjukan bakat itu biasanya apaan sih, palingan cuman ini doang kayak formalitas aja gitu. Pas ngelihat videonya, Oh, sempet lihat. sempet lihat. Itu keren banget asli. Dan pas interview di sini, Vita tuh bener-bener yang nguasain PS1 gitu loh. Iya. Kamu tuh bener-bener yang nguasain PS1 dari gimana cara melihara ayam. Iya dong. Ada istilah 16-an, 31-an. Iya, 31-an. Kalau orang ngelihat misal warga PS1 nih, misalnya nih ngelihat Vita terus Vita ngakunya Vita adalah warga PS1 gitu. Gadungan gitu. Pasti mereka nggak percaya. Gitu. Bonyok dong Vita. Pasti mereka nggak percaya karena konsekuensi yang tadi Vita bilang, konsekuensi jadi warga PS1 itu berat banget. Iya, Apalagi berat kalau banget. gadungan. Itu bisa bonyok loh, bahkan bisa mati ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal bonyok dan mati gitu kan, Vita dikenal, berarti sekarang Vita udah jadi mbak-mbak. Iya, lebih Mbak-mbak tepatnya pelatih. kayak Sri Kandi sih. Sri Kandi. Iya, Kandi dong. Sri Kandi. Jadi Sri Kandi di Wailo ya sekarang ya. Masih sering aktif latihan? Sering dong. Bahkan masih di acara-acara besar pun kayak kenaikan sabuk atau pengesahan itu sering datang. Kalau Itu- nggak sibuk pasti datang. Vita itu apa namanya? Sosok Masih mbak-mbak yang seperti apa sih? Dek berdiri, Dek gitu. Biasanya gitu emang. Iya, Jahat nggak? terkenanya sih gitu. Terkenanya Tapi gitu. kalau Vita pribadi kayaknya enggak deh. Lemah lembut. Enggak, lemah lembut. Iya, kalau Vita lemah lembut sih. Tapi kalau ya penilaian orang kan beda-beda ya. Itu lebih sering kayak dikenal Mbak Sri Kandi yang galak sih. Mbak Sri Kandi yang Iya, galak. Ada tapi berapa kalau- Sri Kandinya di sana di Wailo? Banyak banget karena nggak cuma satu tempat latihan. Itu ada beberapa di satu kecamatan tuh bisa 3-4. 3-4 latihan. Oh, ranting. Iya, ranting. Ada cabang, ada ranting. Tuh. Saya jadi daun juga nggak apa-apa, saya emang kalau ada Vita gitu kan. Nggak bercanda. Oke. Sempet ikut pentas seni segala macem gitu kan. Apakah itu nggak mengganggu? Kalau pentas seni kan pastinya ada latihan. Iya, latihan. Gitu. Terus
gimana sih caranya dari pesilat gitu kan belum kenal putri pariwisata. Belum. Dari pesilat tiba-tiba jadi putri pariwisata. Kalau Kok bisa kok bisa gitu ya? Kalau Vita sih sebenarnya sama seperti PSAT, kayak coba-coba. Vita ikut Putri Pariwisata pun sebenarnya coba-coba gitu, karena kan kebetulan Vita sebagai pegawai kan honorer, jadi lebih sibuk sama kerjaan. Kayak ngatur waktu, mikir ke depannya kalau misalnya nih Vita jadi, dan alhamdulillah bener-bener jadi dong. Itu ngatur waktunya gimana gitu kan? Pasti ada kerja, ada pemilihan kayak gini juga. Jadi kalau Vita pribadi belajar dari pengalaman lagi. Aku bisa ngatur waktu dari sekolah, latihan sampai ngurus ayam, masa kayak gini aja nggak bisa gitu kan. Jadi termotivasi sama diri sendiri. Aku harus bisa dong, apalagi memperkenalkan pariwisata Kabupaten Buru ke provinsi. Ini ada sedikit ide yang baru banget muncul. Emang ide itu suka tiba-tiba muncul Oh, gitu. gitu. Bisa nggak kalau misal Vita itu memperkenalkan pariwisata di Pulau Buru melalui era digitalisasi, misalnya bikin video gitu, tapi pakai koreografi pencak silat gitu. Bisa dong. Kayaknya keren tuh. Ini ide loh ini. Bisa Kayaknya keren dong, tuh. bisa banget. Di Buru ada tempat wisata apa aja tuh misalnya? Banyak banget. Ada Jikumarasa, Pantai Jiku, itu pantai pantai. Jikumarasa. Terus yang lebih terkenal sekarang sih pantainya ya. Itu bisa kayak kita menyelam sama ikan lumba-lumba. Menyelam sama ikan lumba-lumba. Ya. Jadi Keren sih. berdampingan gitu. Berdampingan. Selain itu, Banyak sih, ada Pantai Bekolet, Pasir Putih, selain pantai ada nggak? ada Apa? gunung. Botak. Iya, Emas dong. bukan dong. Ada gunung. Kayak Gunung Teletabis, itu ada. Gunung Teletabis. Ada dong. Makanya main ke Buru dong. Boleh kalau diajakin mah saya mah ayo aja. Kebetulan kontributor kita ada satu wartawan kita juga di Buru namanya Andi Papalia, dia itu Andi Papa. explore Pulau Buru juga dia. Kayaknya Vita kenal deh. Serius kenal? Andi Papa. Fotografer bukan sih? Bu. Wartawan sih. Oh, wartawan. Cuman nggak tahu kalau dia nyambi jadi fotografer. Bisa aja gitu kan? Iya kan, bisa aja ya. Bisa kan? Tiba-tiba dia nyambi jadi fotografer, repot saya. Iya. Duitnya lebih banyak nanti. Oh iya, kita udah ngobrol jauh banget ini. Gimana, Vita, kedepannya gitu, bisa nggak mempromosikan Pulau Buru melalui pencak silat begitu? Bisa dong, tentunya bisa banget. Seperti kayak Vita kemarin pentas tuh, bakat seni. Itu kan juga, seni tuh kalau Vita pribadi, pariwisata dan seni itu nggak akan mati. Masih ada terus penerusnya. Bentar, ini dalam, agak dalam. Pariwisata dan seni tidak akan mati. Dari mana Vita bisa ngomong kalau pariwisata tidak akan mati? Sementara kita tahu nih, Fit nih. Ini udah agak dalam nih, Mat. Iya, dalam temanya banget nih. ya, dalam banget. Sementara kita tahu banyak spot-spot pariwisata yang ya kita ngomong yang deket-deket dulu Ya. lah. Di Ambon sendiri begitu, kayak ada pariwisata yang awalnya itu istilahnya panas-panas di awal doang gitu. Oh, ada ya? Ada, Oh, kita baru tahu. ada. Jadi ada yang sampai dibangun infrastrukturnya, jalan segala macam, tiba-tiba setahun awal bagus, 2 tahun tiba-tiba udah nggak ada Udah nggak ada. pengunjungnya, akhirnya ditinggalin. Gimana? Terbengkalai. Terbengkalai. Seandainya itu terjadi di Buru, apa yang akan Vita lakukan? Kalau Vita pribadi pasti yang pertama akan merenovasi. Mhm. Dan Vita akan bersosialisasi kepada masyarakat di desa tersebut untuk membangun lagi pariwisata yang sudah terbengkalai, yang seperti kakak bilang tadi ya. Itu sebenarnya kalau Vita pribadi sih di Buru nggak akan pernah terjadi seperti itu. Oh, Vita jamin nih. Iya dong, karena Oke, Vita siap. tinggal di Buru tuh bener-bener setiap tahunnya pasti ada tempat wisata baru. Kayak yang sekarang aja ada air terjun Hatawanu. Itu Air terjun Hatawanu. iya, itu kayak Vita lama di Jogja kan, baru pulang ke Maluku tuh 5 bulan yang lalu lah. Baru sekarang bisa denger ngomong tuh Jawa? iya dong. Vita pribadi aja belum ke Hatawanu. Makanya rencana pulang ini pengen banget mengekspor pariwisata. Oke, ada komentar dari Tribuners itu di Japri katanya ya. Kenapa harus disebutin Japri begitu kan? Oh, harus disebutin namanya. Siapa nih? Oh, ada di Instagram sama di YouTube ya. Kita lihat ada dari YouTube dulu nih kayaknya nih. Oke. Ada dari Kakak Channel. Vita memang sing ada lain gitu. Ini dari fans Vita, fansnya Vita gitu. Halo. Kakak Channel. Terus kemudian ada dari Tuti Wali. Ade sing ada duanya Dech-nya CH gitu. Dech. That's all ya. Harus Ciri dibaca khas banget gitu. ya. Ciri khas banget gitu. Halo, Mantap makasih. gitu. Ada pertanyaan nggak ini? Dari di Instagram ya? Ada salam juga dari Vanesia Lesnusa _. Kenal nggak?
Kalau fotonya mungkin kenal ya. Kenal lah pasti. Iya. Masa Putri Halo. Pariwisata nggak kenal? Halo Vanessa Lesnisa gitu. Ada pertanyaan nggak, Kak? Oh, itu. Oh, Putri Pariwisata Buru halo, Selatan. Selatan, iya. Vanessa Lesnusa. Oh iya, betul sekali. Betul sekali. Tapi kita udah ngehimpun pertanyaan juga dari Instagram. Mari kita cek dulu di Instagramnya tribunambon.com. Ada pertanyaan dari Ratri Pangestu kalau nggak salah. Pertanyaannya apa, Kak? Udah. Oke, siap. Pertanyaan dari Ratri Pangestu. Oke. Pertanyaan sebenarnya hampir-hampir sama sih. Ini yang pertama nih. Oke. Titik pertanyaan min 1, tanda petik 2. Oke. Sebutkan Ngeri ya? beberapa ngeri. Ngeri ya, takut kita ya. Sebutkan beberapa tempat wisata dan suku yang ada di Pulau Buru setaunya aja. Oke, tempat wisata dulu ya. Kalau tempat wisatanya sih banyak banget. Untuk pantainya ada Pantai Jigumarasa, seperti yang kita udah bilang tadi. Pantai Merah Putih, Baikolet. Terus di Kabupaten Buru sendiri ada tempat satu desa itu Desa Kakek Air. Kalau kita datang ke sana itu bisa menikmati seafood. Itu masih bener-bener seger-seger semua. Itu bener-bener kita bisa lihat dan bisa nangkap sendiri. Bisa lihat dan bisa nangkap sendiri. Betul. Kita suka makan seafood nggak? Suka dong. Yang kesukaannya apa? Udang. Oh, sama banget tuh. Oh ya, jodoh dong kita. Ini bukan saya ngomong ya, Tibu. Bukan saya ngomong. Terus ini pertanyaan keduanya ada, lanjut ya. Oke. Tolong ceritakan pengalaman-pengalaman menarik sebelum menjadi Putri Pariwisata Pulau Buru dan sepak terjang selama menjadi Sri Kandi Pencaksilat. Kayaknya tadi udah deh. Udah deh kayaknya ya. Udah, Saya udah udah jelasin dijawab. banyak dan panjang banget gitu. Sampai 16-an, 32-an berapa itu dijelasin loh. Ikut silat 32-an aja bisa, apalagi 24 jam per 7 buat kamu. Iya, ya dalam banget ya, bukan Dalam kita yang ngomong banget ya. ya. Ada lagi nggak pertanyaan, Kak? Ada kuis nggak? Kuis apa tuh? Nah, satu kuis dari pertanyaan. Ada hadiahnya nggak Ada nih? hadiahnya. Hadiahnya Wah. post ya. Hadiahnya apa, Kak? Post dari Alfa Midi berisi piring dan segala pernak-perniknya gitu. Bisa buat nemenin Tribuners sekalian di Idul Adha tahun depan. Ya, iya dong. Lama dong. Iya, Idul Adha dan Idul Fitri tahun depan. Ya. Jadi ada pertanyaan buat Tribuners, langsung aja dijawab di komen. Pertanyaan yang jawaban yang paling cepat bakal yang mendapatkan hadiah tersebut gitu. Pertanyaan pertama. Apa ini masih mikir nih pertanyaannya. Vita mungkin ada pertanyaan untuk Tribuners gitu. Apa Enggak, ya? dari narsumnya aja dong. Untuk teman-teman Seputar Vita aja gitu. Nanti tadi aja. kan Vita udah jelasin nih tentang kayak tadi seperti pertanyaan tempat wisata apa saja. Nah, mungkin Vita akan bertanya di situ. Tempat wisata apa saja yang ada di Kabupaten Buru? 3 aja ya kayaknya. Iya, 3 aja. Nah, kalau mau disebutin 33 juga boleh. Di komen sampai Yuk teman-teman yuk yang mau. Yuk, komen yuk yang mau yuk. 3 tempat wisata. Langsung kita lanjut. Ada pertanyaan lagi kan, Kak? Dari siapa tuh? Dari Japri. Japri ini siapa sih? Aduh, Japri. Pertanyaan dari Japri. Semoga SMG Akademi PBVI salam dari Rayon Grading. Halo. Apa tuh? Apa sih? Rayon Grandeng tuh jadi kalau Vita pribadi tempat latihan tuh disebutnya rayon. Oh iya benar. Rayon. Siapa tadi Kak namanya? Namanya SMG Akademi PBVI. Ini kayaknya dia pakai akun YouTube yang udah dia buat 20 tahun lalu kayaknya. Sebelum YouTube itu eksis gitu ya. Mohon maaf. Dari siapa lagi? Zero Area. Vita asli mana? Vita asli Kabupaten Buru. Vita lahir di Wailo. Vita lahir di Wailo gitu. Tapi saya penasaran sedikit nih Vita soal tahu apa namanya bahasa Jawa nggak? Iso ngomong Jawa. Iso no. Oh, Jawa nih Solo. Nggih. Ini Tribuners nggak paham ini kita ngomong apa nih. Alah terus piye no? Lo Enggak lo. gitu. Ya kebetulan Tribun Network juga berpusat di Solo begitu. Oh. Jadi kalau Vita main-main ke Solo mungkin bakal diundang sama Tribun-Tribun. Boleh lah. Juga. Gitu sih. Udah ada pemenang ya? Siapa pemenangnya? Diumumkan di akhir pemenangnya. Wah, kita udah kayak TV-TV aja nih ya kan. Oke.
Vita, Iya. ada lagi satu pertanyaan dari teman aku. Boleh. Dia tanya lewat Instagram DM pribadi. Oke. Ini kita follow-followan. Privat ya. Privat. Namanya Arek Rantau. Ada rantau. Arek Rantau. Sebagai generasi muda dalam kurung milenial, sosial media sangat berkembang pesat untuk mempromosikan tempat wisata. Tapi ada pula destinasi yang belum dipromosikan destinasinya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Ini udah kayak pertanyaan Iya. ini ya, juri gitu Udah ya. iya. Dan Jadi kebetulan ada tempat wisata yang memang itu cocok jadi tempat wisata tapi belum dipromosikan begitu. Oke. Apa yang akan kita lakukan? kebetulan pertanyaan ini kemarin ditanyakan waktu karantina. Jadi ya udah ada bekal lah ya. Ada bekal. Jadi kalau kita pribadi nih, seperti tadi yang kita udah jelaskan, kita akan bersosialisasi kepada masyarakat setempat tentunya untuk mempromosikan tempat pariwisata tersebut. Seperti contohnya untuk sosial media nih, membuat vlog atau lomba pembuatan video gitu kan. Tapi ada hadiahnya dong pastinya kan, untuk memperkembangkan pariwisata yang terbengkalai atau yang belum banyak orang tahu begitu. Yang belum banyak orang tahu di Pulau Buru. Artinya sekarang Vita juga masih sambil jalan-jalan nih ya. Habis Iya, ini betul. mau jalan-jalan lagi di Pulau Buru buat lihat-lihat Iya, tempat apa lagi nih yang bisa dijadiin tempat pariwisata. Karena kalau kita berkaca dari kota-kota yang punya pariwisata yang banyak begitu, apapun tuh bisa jadi tempat pariwisata. betul Bahkan sekali. sekarang istilahnya tuh ada hidden gem. hidden gem. Tahu hidden gem nggak? Baru denger. Hidden gem itu sesuatu yang baru Mm-mm. yang nggak banyak orang tahu. Oh gitu. Jadi kayak air terjun baru kayak Oh, gitu. iya, iya, iya. Udah pernah ke Surabaya belum? Surabaya lewat doang sih. Lewat doang. Doang. Nanti ke Surabaya ya. Amin. Enggak, maksudnya ke Surabaya itu dia diundang sama Surya, Tribun Surabaya begitu. Amin. Ada pertanyaan dari Instagram lagi. Banyak banget, antusias banget. Ya. Makanan khas Pulau Buru Oh iya, makanan khas. dan pakaian adat. Makanan khas Pulau Buru itu ada hotong. Apa itu? Hotong itu seperti apa ya? Gandum. Gandum. Iya. Udah kayak nabi-nabi nih makan Iya. gandum. Terus Terus untuk pakaian adat itu sawat buru. Baju sawat. baju sawat. Itu kebetulan kemarin kita pakai waktu malam final. Oh, yang Vita Malam final. pakai itu malam final. Wih, tapi Betul. luar biasa sih. Ini apa ya? Kayak Pulau Buru juga kemarin pendukungnya juga lumayan banyak begitu. Iya kalau dibilang Waktu banyak. malam final sampai bawa spanduk gitu. Pak Kadis komen di YouTube. Wah, Pak Kadis komen, Bapak Kadis, halo Pak, suatu kehormatan kita Bapak. ditonton oleh Bapak Kadis gitu kan. Banyak banget yang komen nih. Dari Astrid Soamole dulu, pantai. Oh, dia udah menang tadi. Dari Oh, Pak ada Kadis. yang menang nih. Pak Kadis apa namanya? Yang mana nama Pak Kadis? Di YouTube ya? Oh, Bapak Istanto. Bapak Istanto Setia Hadi, sehat selalu ya adik Vita. Terima kasih Bapak. Sehat selalu juga buat Bapak ya. Bapak juga mengucapkan selamat sudah jadi top 5 Putri Pariwisata Maluku dari Kabupaten Buru. Terima kasih Bapak. Kemudian ada juga dari Kakak Channel. Udah dijawab tadi ya. Dia pertanyaannya, apa motivasi kamu Fit Oh, sampai iya. ikut ajang ini? Salam dari Adi Anam. Semangat terus Fit. Adi Anam kenal nggak? Kayaknya kenal sih. Adi Soalnya Anam. nggak asing namanya. Nggak asing kan? Gitu. Dijawab aja motivasinya apa biar terjawab gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, motivasi Vita. Vita ingin sekali memperkenalkan Kabupaten Buru, tentunya tentang pariwisata ya teman-teman. Itu kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pariwisata Buru itu sangat bagus dan banyak sekali. Baik. Selanjutnya ada lagi dari Akademi Tuh, PDVI. banyak banget ya. Semangat buat Mbak Vita, bangga PSHT cabang Buru khususnya. Salam dari Adi Wali. Oh ya. Is the best loss Loss gak gak rewel. rewel, Ini oke. biasanya teman-teman PSHT kalau bikin loss gak rewel itu LOSHT biasanya. Iya, Lost Kak Rewel. gak rewel. Iya, betul. Waduh. Aku seneng medoi loh, seneng. Maaf ya Tribuners, kita ini pendekatan ini ya, apa namanya? Kejawa-jawaan ya. Karena Sambil mamanya belajar, Vita, kan? Mamanya Vita juga orang Jawa. Mama Vita orang Jawa. Jadi sambil belajar. Jadi selain pariwisata juga pertukaran kultur juga penting ya gitu. Betul, penting. Berarti Vita bisa ngomong Jawa tadi. Jawa, Di sini kan banyak bakso Solo. Kalau mesen bakso pakai bahasa Ambon apa bahasa Jawa? bahasa Jawa. Kita dilihat dulu tuh orangnya kayak pasti kan ada di raut wajahnya kan. Kalau orang Jawa kita nggak mau pakai bahasa Jawa. Mas pesen bakso ya. Kalau Mas pesen bakso ya siji. Duh. Kalau bahasa Buru Aduh, kita kurang tahu. kalau Buru. Karena bahasa Buru ini
rata-rata udah ini ya, udah mirip-mirip sama logat ya, Iya, logat Ambon ya. Ambon, iya betul. Logat Ambon karena kayak kalau saya nggak salah tuh ada istilah buat orang buru asli keda itu ya. Iya, heeh. Iya bener nggak? Iya Keda? benar-benar. Bener ya gitu. Emang Ada memang. kayak banyak anak-anak mudanya itu yang udah mulai ninggalin itu loh. Ngerti nggak sih? Iya, betul. Tanggapan Vita apa? Vita mulai ninggalin nggak nih? Enggak dong, Masih terus belajar ya masih berarti terus ya? belajar. Kalau Vita pribadi aja pengen banget tuh belajar bahasa Buru asli kayak yang kakak bilang tadi keda itu kan. Itu kalau dibilang susah. Cuman kalau kita mau belajar itu pasti gampang. Yang pertama niat dulu. Mm-mm. Yang pertama emang harusnya dulu Harus sih. niat dulu. Kalau nggak ada niat mana bisa terlaksana kan? Betul. Oke, terakhir Vita. Closing statement dari Vita sendiri terkait pariwisata, terkait pencaksilat PSHT juga. Silakan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton nih di YouTube dan Facebook dan Instagram. Mau gimana nih? Closing statement aja gitu, ngajakin teman-teman buat keburu kayak apa kayak gitu. Halo, perkenalkan nama saya Vita Julianti. Saya Putri Pariwisata Kabupaten Buru 2022. Vita pengen banget nih ngajak teman-teman, apalagi khususnya yang di luar daerah. Itu pengen banget ngajak teman-teman memperkenalkan atau lebih tahu lagi tentang pariwisata Kabupaten Buru. Dan Vita pengen sekali ngucapin terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendukung Vita di acara Putri Pariwisata Kabupaten Buru di tingkat provinsi. Ayo main ke Buru. Terima kasih. Ayo main keburu. Ikutan PSHT, suruh gabung ikut PSHT. Oke. Buat teman-teman nih, kita langsung ngomong aja ya. Langsung aja ngomong. Salam persaudaraan. Baik. Buat teman-teman yang pengen banget nih ikut PSHT, boleh banget nih yang di Kabupaten Buru. Tentunya sudah banyak sekali cabang-cabang atau ranting-ranting di desa. Boleh banget nih langsung daftar di rayon atau di ranting. Oke, terima kasih Vita. Langsung kita ke pengumuman pemenang ya. Di Instagram ada pemenang kuis tadi. Dia udah jawab tadi di Instagram, ada dari Astrid Soamole. 3 tempat pariwisata itu ada Pantai Jikumerasa, ada gunung, air terjun Hatawanu. Iya, betul. Keren. Selamat Astrid Soamole, Anda mendapatkan 1 pouch dari Alfa Midi. Ya, pouch itu berisi piring yang bisa digunakan untuk berbuka puasa tahun depan ya. Dan Ada DM. Lo langsung DM Tribun Ambon aja. Siapa Astrid Soamole? DM Tribun Ambon. nanti langsung dikirim ya, Nanti Kak. langsung kita kirim, bisa langsung datang ke kantor kita juga. keren. Oke, Tribuner sudah 30 menit nggak terasa kita ngobrol-ngobrol bareng Vita. Kita tahu lebih dalam soal siapa ada sosok Sri Kandi Pencaksilat ini yang ternyata seorang putri pariwisata, begitu. Dan sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Tadi Vita juga udah ngomong closing statementnya yang intinya bagaimana kita mempromosikan Pulau Buru dan bagaimana kita mempromosikan pencaksilat sebagai satu warisan budaya dari Indonesia. Jangan mau punah di negeri sendiri. Saya Dedi Aziz dan bintang tamu saya siapa namanya? Vita Yulianti. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.